Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Faizin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Muslim Tadi. Nama saya Muhammad Fahmi Rashid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Harsyadi Auliansyah. Dari TI 2019D dengan NIM 2019 01 40 125. NIM 110. Dengan NIM 2019 014 0106. NIM saya 2019 0140 120. Hari ini, saya dan teman saya akan membahas buku yang berjudul Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis oleh M. Dawam Raharjo. Dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, muncul dua pidato penting yang sangat berpengaruh terhadap konsep kenegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, pidato tentang Bung Karno yang kini dikenal dengan istilah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan kepada semua anggota PPUPKI untuk sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian termasuk Papua. Kemudian Bung Karno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan-gagasan Bung Karno tentang 5 prinsip dasar negara itu diterima secara aklamasi oleh semua anggota PPUPKI. Selanjutnya, PPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Marawis, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan kawan-kawan yang lainnya. Pidato yang kedua mengenai teori negara oleh Profesor Dr. Andes Supomo yang kemudian dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pidatonya, Supomo menyampaikan 3 aliran tentang teori negara, yaitu aliran yang pertama adalah teori individualistis yang diajarkan oleh John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Menurut aliran pikiran ini, negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat. Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negara Eropa Barat dan di Amerika. Yang kedua, aliran perjuangan kelas yang dikemukakan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai suatu alat dari suatu golongan atau suatu kelas untuk menindas kelas lain. Negara adalah golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat atau paling tinggi untuk menindas golongan-golongan lain yang memiliki kedudukan yang rendah atau lemah. Kemudian yang ketiga, aliran teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Muller, dan Hegel. Menurut aliran ini, negara adalah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau suatu golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Walaupun kedua pidato itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang resmi menjadi Konstitusi Indonesia, namun konsep kedua pidato itu tidak diterima secara matang.
Dua orang tokoh lain yang juga ikut memengaruhi rumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Keduanya adalah cendekiawan dari Sumatera, sedangkan Bung Karno dan Supomo adalah cendekiawan dari Jawa. Dalam pidatonya tentang teori negara, Supomo cenderung pada aliran di tengah yang disebutnya sebagai paham integralistik yang mirip dengan paham fasisme. Padahal dalam kelompok teori ini ada 3 varian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah varian idealisme Hegel. Tidak diterangkan oleh Supomo bahwa idealisme Hegel ini punya asumsi yang skeptis terhadap civil society. Menurut Hegel, civil society adalah masyarakat yang penuh konflik. Konflik tersebut tidak bisa dikendalikan sehingga akhirnya akan mengalami keruntuhan dan digantikan oleh lembaga yang namanya adalah negara. Menurut Hegel, negara adalah perwujudan segala nilai yang ideal, semacam Tuhan yang akan merupakan pungkasan sejarah, end of history, dalam proses evolusi jangka panjang. Dalam perspektif Hegel, civil society akan lenyap dan digantikan oleh negara. Teori Hegel ini berlawanan dengan pandangan Tocqueville. Menurut Tocqueville, civil society yang merupakan ruang publik yang terpisah dan independen dari negara justru merupakan landasan demokrasi sebagaimana yang dia lihat di Amerika Serikat pada abad ke-19. Bahkan menurut Marx sendiri yang mengaku menjungkir-balikan teori Hegel, yang akan lenyap adalah negara, sehingga dalam pungkasan sejarah yang tinggal lestari adalah masyarakat, yakni jika kelas-kelas masyarakat sudah lenyap dan yang tinggal hanyalah kelas pekerja. Spinoza adalah seorang filosof Belanda yang terkenal dengan paham monimisnya, yaitu kesatuan alam semesta, Tuhan, dan manusia. Dari teori inilah agaknya Supomo mengemukakan konsep mistik Jawa, manungkaling kawula lan Gusti, kesatuan Tuhan dan manusia yang terwujud dalam kesatuan antara raja atau kepala negara dengan rakyat. Teori Spinoza ini juga ditolak oleh arsitek Undang-Undang Dasar 1945 karena mereka memilih konsep ketuhanan yang Maha Esa yang membedakan antara makhluk dan khaliknya. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam teori ketatanegaraan disebut constitutional monotheism, sebagaimana dianut oleh Kanada. Varian ketiga adalah aliran integralisme yang dikemukakan oleh Müller, seorang pastor filosof Jerman. Paham integralisme mencita-citakan persatuan antara negara, masyarakat, dan gereja. Mirip dengan paham monisme, tetapi diterapkan di wilayah sosial. Dari sinilah agaknya Supomo sebagai ahli hukum adat menampilkan paham gotong royong, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai konstitusi gotong royong. Dalam pidatonya, Supomo memang menampakkan diri yang bersimpan pada paham fanisme. Tetapi paham ini ditolak oleh Bung Karno. Bagi Bung Karno, fanisme adalah bagian dari kapitalisme. Bahkan kapitalisme yang sedang mengalami kemerosotan sehingga memperalat negara. Hatta dan KI Hajar Dewantoro sepakat dengan ide gotong royong. Tetapi keduanya memakai istilah kekeluargaan yang diterapkan dalam sistem perekonomian. Supomo dan Soekarno sepaham ketika mereka mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia itu secara implisit sudah terkandung dalam integralisme. Dalam konstitusi gotong royong tidak perlu ditampilkan secara eksplisit. Namun, pandangan ini ditentang oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Mereka berpendapat bahwa
hak-hak asasi manusia harus ditampilkan secara eksplisit dan dimasukkan ke dalam pasal Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta dapat memenangkan perdebatan tersebut. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum 7 pasal tentang hak-hak asasi manusia. Demikian, dalam arti demokrasi yang didasarkan pada pengakuan hak-hak sipil warga negara, secara tidak sadar seolah-olah Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah undang-undang yang integralistik dan anti-liberal. Bahkan ada yang bilang berbau fasisme. Padahal Soekarno secara sadar menolak paham fasisme. Dasar 1945 sebenarnya merupakan hasil dari kompromi berbagai pemikiran dan aliran. Dalam perancangan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya mengadopsi konsep dari Bung Karno, namun didasarkan pada ide persatuan dan gotong royong. Persatuan sangat kuat dalam Pancasila yang menyadarkan tentang realita mengenai pluralisme masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan gabungan dari gagasan-gagasan universal yang pada dasarnya merupakan paham pluralisme politik dan budaya. Hal ini tergambar pada kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi merupakan satu kesatuan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selain mengandung konsep liberalisme dan pluralisme, sebenarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsep sekular. Konsep sekular adalah konsep pemisahan antara otoritas agama dengan otoritas politik. Di sini negara tidak menganut agama tertentu walaupun agama tersebut merupakan agama mayoritas. Secara tidak langsung, Pancasila adalah penolakan terhadap model negara atau konsep al-din wa al-daulah yang dianut oleh ideologi Islamisme. Lanjutkan dari penjelasan teman saya tadi, Pancasila pada sila pertama yang bertuliskan ketuhanan yang Maha Esa tentu saja merupakan konsep monoteisme, di mana mengakui bahwa ada satu Tuhan. Namun dalam implementasinya Pancasila tidak, atau negara yang terpilih di Indonesia itu tidak merupakan negara yang berbentuk negara agama, yang berarti negara sekuler, di mana dijelaskan bahwa negara akan tidak menganak-emaskan satu agama tertentu dan masih menjunjung tinggi dan menghargai setiap agama tanpa mengatur bagaimana cara dan apa yang harus disembah. Kemudian ada beberapa indikator yang dijelaskan di buku. Yang pertama adalah Indonesia merupakan negara hukum yang pada dasarnya tidak membatasi setiap masyarakatnya untuk beragama. Negara juga tidak menetapkan agama tertentu sebagai agama sah dari negara, seperti contohnya di Malaysia, di mana agama Islam dan ada beberapa agama lain yang disahkan sebagai negara resmi agama. Dan selain itu, konstitusi dari Indonesia tidak memerintahkan atau menyuruh atau membatasi siapa saja atau apa saja agama yang bisa dianut, dan tidak melarang seseorang untuk menganut agama tertentu. Yang ketiga, pemerintah juga tidak secara de facto dan de jure mengakui bahwa ada agama yang resmi sah di hukum, jadi tidak didaftarkan. Indikator lain yang bisa kita lihat adalah ketika penghapusan 7 kata, yaitu pada saat
Deklarasi Piagam Jakarta, di mana ada ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan dikukuhkan di TAP MPR 2002, di mana secara nyata bahwa Indonesia merupakan negara sekuler. Kemudian ketakutan penulis dalam tulisannya, dalam kesimpulannya dibahas bahwa penulis berpikir Indonesia dengan menerapkan perda-perda syariah atau perda-perda yang berkedok agama, tergantung seberapa mayoritasnya agama di daerah tersebut, dia takut bahwa akan munculnya negara agama yang dibangun sejak kecil, sejak masih dalam peraturan daerah dan menjalar ke peraturan pemerintah. Kemudian pada penjelasan berikutnya dibahas bahwa gagasan untuk mengembalikan Piagam Jakarta seperti saat itu, di mana adanya keinginan untuk keinginan untuk mengembalikan ideologi negara Islam baru. Di situ dibahas, penulis, bukan saya, penulis membahas bahwa dia mengatakan creepy demokrasi atau creepy unusual democracy, di mana nanti menjelaskan tentang hak-hak sipil dan hak lain tanpa melihat bagaimana implementasi yang sebenarnya, di mana implementasi agama yang diharapkan itu bukan diktatorship maupun tirani. Nah, ini yang saya pahami di tulisan ini, bukan karena saya bias dengan latar belakang agama saya, namun ketika saya membaca itu nampak beberapa kecenderungan untuk membenci satu ajaran tertentu, karena penulisnya hanya menjelaskan dalam satu sudut pandang agama, di mana tidak menjelaskan secara komprehensif di agama-agama lain yang juga menerapkan hal yang sama, dan itu menurut saya kurang adil untuk bisa dijadikan sebuah alasan, dan alasannya pun tidak normal, di mana dia menjelaskan hak-hak sipil, tapi juga tidak menjelaskan bahwa itu juga hak mereka, hak rakyat untuk membuat mengimplementasikan apa yang norma-norma yang sudah melekat menjadi aturan yang sah. Kemudian saat melihat Pancasila saat melihat konsep ini, penulis fokus pada yang tadinya fokus terhadap negara agama yang dia tentang, tapi menjelaskan bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia itu masih belum sempurna dan tidak ada penjelasan mengenai pendapat sebelumnya, di mana tidak nyambung seperti itu. Penulis juga menegaskan bahwa jika ingin mengimplementasikan demokrasi yang sebenar-benarnya, maka harus kembali ke dalam demokrasi Undang-Undang Dasar 1445, di mana hak-hak sipil harus diimplementasikan seluas-luasnya menurut John Rawls. Pada masa Orde Baru, hak-hak sipil itu diabaikan. Padahal pengabaian hak-hak sipil itu bertentangan dengan esensi demokrasi Pancasila. Karena itu ketika Orde Baru ditumbangkan, seolah-olah rakyat juga telah meninggalkan demokrasi Pancasila. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah anomali dalam menjalankan demokrasi, yakni demokrasi tanpa pedoman nilai. Yang disebut demokrasi hanyalah demokrasi prosedural dengan indikator pemilihan umum. Padahal pada masa reformasi, hak-hak sipil masih tetap diingkari sebagaimana tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah dan sikap pemerintah terhadap pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh kelompok agama mayoritas. Bahkan gereja terakhir ini justru tidak nampak pada masa Orde Baru.
Karena itu, jika kita ingin menuju kepada pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya, maka praktek demokrasi dewasa ini harus didasari pada pengakuan dan perlindungan, serta pemenuhan terhadap hak-hak sipil seluas-luasnya, sebagaimana dianjurkan oleh John Rawls. Itulah demokrasi liberal, dan itulah pula hakikat demokrasi Pancasila, yakni demokrasi sebagian dicerminkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.